Para suster, frater, Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus, dan juga umat Allah yang berada di paroki Santo Yohanes Maria Vianney Dongo yang saya kasihi. Ibu mertua Petrus setelah disembuhkan, dia bangun lalu melayani Yesus dan teman-teman. Dalam kehidupan kita pun sebenarnya kadang-kadang kita mengalami situasi sakit. Tapi kadang-kadang setelah kita merasa sembuh, kita sudah nyaman dengan keadaan itu, sehingga kita tidak mau melakukan apa-apa. Anak-anak kita yang sudah sekolah, biayanya mahal, setelah tamat ijazahnya tidak terpakai, menjadi sia-sia. Karena dia selama ini mungkin enak tinggal minta segala sesuatu, tinggal minta orang tua. Lalu begitu sudah tamat, dia masih mau mengalami itu, bahwa saya tidak perlu kerja keras, tinggal pura-pura di mana lalu minta uang setiap saat. Bahkan juga tidak jarang ada anak-anak kita yang sebenarnya dia pergi tidak sekolah. Kita tanya, kapan wisuda nak? Oh nanti, tahun depan saya wisuda. Begitu tahun depan tiba, kita tanya lagi, oh belum, masih ada satu mata kuliah belum selesai. Demikian terus menerus bertahun-tahun. Akhirnya orang tua memberanikan diri pergi cek. Ternyata dia tidak sekolah selama ini. Situasi macam ini sebenarnya situasi anak yang sakit, dan dia tidak mau sembuh. Ada orang sakit mau sembuh, tapi hati-hati, ada orang sakit dan tidak mau sembuh. Dia tidak mau mencari solusi kenapa hal ini terjadi. Dia nyaman dengan situasi sakitnya. Dia nyaman dalam keadaan itu, terus-menerus menipu orang tua. Dia nyaman karena setiap bulan tinggal minta orang tua kasih, tiap bulan minta orang tua kasih. Maka saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, segala kehidupan kita sebenarnya butuh keputusan, dan pasti ada konsekuensi. Orang menikah ada konsekuensi, bagaimana belajar setia. Setia itu bukan setiap tikungan ada selingkuhan. Dari setia setiap tikungan ada, tapi selingkuhan. Tapi sungguh-sungguh setia yang dalam artian bahwa memang tidak ada yang lain selain yang dipilih. Bahwa pasti masing-masing ada kekurangan. Masing-masing orang pasti ada sakit penyakit tertentu. Tapi ketika kita saling memilih, maka tentu kita harus bertanggung jawab dengan keadaan itu. Situasi-situasi seperti ini yang harus membuat kita meyakini bahwa dalam keadaan apapun sebenarnya Tuhan tidak meninggalkan kita. Ibu mertua Petrus dalam keadaan sakit, Yesus datang berdiri di sampingnya, menghardik demamnya, dan dia sembuh. Mengundang Yesus untuk berdiri di samping, berdiri di dekat kita hanya dalam situasi-situasi doa. Kita orang beriman Kristen, orang beriman Katolik, kita datang merayakan Ekaristi, dan kita persembahkan sakit penyakit kita kepada Tuhan. Dan kalau dalam doa kita yakin bahwa kita akan sembuh, maka pasti sembuh. Ada banyak pengalaman orang yang cerita tentang hal itu. Ketika anaknya sakit, dia tidak punya uang, dia pergi ke sebuah gua Maria dan dia berdoa di sana, menangis di sana. Dia katakan, Bunda Maria, saya tidak punya uang. Uang sudah habis untuk mengobati anak ini. Kalau boleh tolong sampaikan pesan saya ini, harapan saya ini kepada Tuhan Yesus Putra. Begitu dia pulang, anak itu sembuh. Dan masih ada begitu banyak mujizat yang terjadi. Kalau
kita sungguh-sungguh yakin dan percaya. Kalau kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, Tuhan kita bukan Tuhan yang mati, benda mati yang tidak tahu apa-apa, Tuhan yang tidak punya telinga, yang harus kita teriak-teriak baru dia dengar, tidak. Tuhan kita biar kita bisik saja pun dia tahu apa yang kita minta. Hanya persoalannya adalah maukah kita meminta dia dengan tulus? Maukah kita belajar berkorban sedikit saja untuk Tuhan, dalam artian waktu, tenaga, sehingga Tuhan melihat kita berkorban. Sebenarnya pengorbanan kita bukan untuk Tuhan, tapi untuk diri kita masing-masing. Kita berjuang bangun pagi, datang misa, bukan untuk Tuhan sebenarnya. Apakah Tuhan butuh dipuji? Tidak. Tapi kita butuh Tuhan untuk mengalami berkat-berkatnya. Kita butuh Tuhan untuk mendampingi pekerjaan kita. Butuh Tuhan untuk bagaimana mendampingi putra-putri kita yang sekolah di jauh sana, karena kita tidak ada di sana, supaya uang yang kita kasih keluar tidak sia-sia. Kita butuh Tuhan, bukan Tuhan butuh kita. Maka mari kita sungguh-sungguh merenungkan, menyerahkan apapun saja, dan setelah kita sembuh, kita bangun melayani. Kita bangun untuk menolong orang lain yang membutuhkan bantuan kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.